Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sugeng Dalu, Sobat Noror semua. Masih dengan saya Agung. Saya Syarif. Saya Andri. Saya Adit. Di konten Noror Nongkrong. Horor. Oke ya teman-teman. Malam ini kita akan coba untuk membahas tentang gerbang menuju alam gaib. Di Indonesia ini banyak sekali ya tempat-tempat atau titik yang diyakini menjadi gerbang menuju alam gaib tersebut. Portal gaib. Bisa dibilang portal gaib. Jadi gerbang menuju alam gaib ini adalah sebuah pintu atau gerbang yang menjadi pembatas atau jembatan antara dunia kita ini dengan dunia lain atau dunia gaib. Oke ya teman-teman, kita akan bahas itu. Tapi sebelumnya jangan lupa teman-teman terus dukung channel kami dengan cara gimana? Like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga Di-share sebanyak-banyaknya. ya begitu. Jangan kemana-mana, kita akan bahas tetap di konten Noror Nongkrong. Horor. Gerbang menuju alam gaib adalah sebuah pintu yang membatasi antara dunia nyata dan dunia gaib. Kita akan coba ceritakan tentang gerbang menuju alam gaib tersebut. Ya, gerbang atau pintu alam gaib itu yang dimaksud adalah tempat yang diyakini bisa mengantarkan kita ke alam gaib atau alam lain lah. Ya, salah satunya ya mungkin banyak lah. Banyak yang bukan salah satu ya mungkin ya, salah banyak mungkin ya gitu kan. Itu kalau yang paling hits kalau setauku ada di pantai selatan. Pantai Selatan. Ya, atau Parangtritis kan. Itu terus Alas Purwo itu ada. Terus di Gunung Berapi yang masih aktif, Gunung Merapi. Gunung Merapi. Ya, Yang paling aktif ya. Rata-rata itu di Jawa Tengah ya malah ya. Jawa Tengah. Ada dua tempat di Jawa Tengah. Jawa Timur ada satu. Mungkin ada satu cerita ya. Itu dulu di tahun 2000-an dulu pernah ada cerita itu di pantai selatan itu. Jadi segerombolan temen itu ada yang melakukan kayak apa? Film-film pendek itu loh. Mungkin pernah kan enggak? Ada sih. Ada kan? Ya, Nah, itu. ada filmnya. Ya, ada filmnya. Jadi itu satu gerombolan itu memang ada yang salah satu dari segerombolan itu disukai. Ada yang disukai oleh salah satu apa ya? Penunggu yang makhluk gaib itu. Nah, itu mau ceritanya itu mau diselamatkan dengan cara gaib lah, dengan cara itu. Jadi itu sering dirasuki gitu loh kan. Jadi kan mau membuat film di daerah pantai selatan itu, tepatnya di Jogja gitu. Jogja ya. Ya, Iya. di Jogja. Itu jadi itu waktu kayak kalau buat film gitu walaupun mau dokumenter kan rata-rata nggak cuma satu hari jadi kan. Jadi harus bersinggah. Nah, itu waktu di tempat bersinggahan itu sudah terjadi hal-hal yang Aneh ya. aneh. Waktu datang pun sudah diperlihatkan suara-suara atau diperlihatkan sosok-sosok yang mistis gitu kan. Udah janggal gitu ya. Udah janggal. Nah, itu waktu dapat penginapan aja itu di penginapan yang kayak itu apa? Museum gitu ya. Kuno-kuno gitu. Ada di situ ada apa? Ada gamelan, terus ada ya semacam kayak Keraton. nah, kayak keraton gitu. Nah, itu malam hari aja itu hari pertama aja itu udah ada kayak apa? Gamelannya itu bunyi. Setelah kan pada kepo kan pasti pada siapa yang main gamelan malam hari gitu kan, dicek itu ternyata nggak ada satu orang pun di situ. Nah, itu hari pertama ada gamelan seperti itu. Hari keduanya itu salah satu dari gerombolan itu ada yang kerasukan itu cuma apa ya, cuma duduk pucat gitu kan,
pernah dengar belum ceritanya nih? Pernah kan? Pernah. Pernah. Itu kan hurufnya K. Itu. Boleh sebutin nggak sih ini filmnya? Ya ya boleh lah. Mungkin atau enggak biar komen aja nanti lah. Teman-teman coba tebak deh ini. Tebak lah ini itu film dokumenter Filmnya seru. cukup hits juga ya dia. Ya, nanti Luka itu Ya. nanti komen aja lah. Ini saya mau ceritakan dulu aja ya. Itu kesurupan lah itulah. Itu ada kata-kata yang keluar dari yang kesurupan itu kan cewek toh. Itu pakai bahasa Jawa itu. Cuma bilang aku pengen nyelamet ke bocah iki. Gitu kan. Iya. Itu kalau bahasa Indonesianya aku cuma mau nyelamatin iki bocah apik. Kayak gitu suaranya kayak gitu. Iya, iya. Iki bocah apik. Aku sayang karo bocah iki. Kayak gitu. Terus kan pada panik kan tuh, katanya panik kan tuh. Panik terus itu sembuh sendiri ya, itu sembuh sendiri kan itu. Maksudnya hari itu ya, setelah bilang kayak gitu, itu kan terus tidur kan itu, hari berikutnya kayak hilang itu orang itu hilang, anak yang kesurupan itu hilang kan itu, sudah nggak ada di situ, terus bingung kan itu kan, terus baru siangnya itu cari kayak orang paranormal di sekitar situ lah, terus ternyata itu kabar-kabarnya dibawa ke alam lain, di alam lain, terus satu-satunya yang bisa menyelamatkan ya teman-teman itu sendiri, tapi harus masuk ke dunia itu. Dibawalah mereka gerombolan itu ke pantai selatan, terus di sana itu melakukan ritual di pantai selatan itu. Setelah melakukan ritual, ada orang kayak itu loh, pakai baju kemben gitu loh. Itu jualan kerupuk itu kan, itu jualan kerupuk kan. Payek itu loh kalau di pantai selatan. Payek itu jualan payek, terus deketin itu kan, dibeli kan itu. Setelah dibeli langsung sep gitu kan, pindah alam gitu kan itu. Tapi itu sebelumnya itu kan ada paranormal sih. Paranormal itu udah tahu kalau yang Solo itu. Ya itu memang kalau kita sebut itu kan abdinya si Nyi Roro Kidul itu. Nah, paranormal itu sebelum mereka melakukan ritual tuh udah pesen kan itu. Kalau memang kalian ingin menyelamatkan orang yang teman kalian bisa menjemputnya di alam sana gitu kan itu. Cuma syaratnya jangan pernah ambil ataupun jangan pernah ganggu apapun yang ada di alam sana. Ya kan itu kan? Ya. Udah dipesan seperti itu. Nah, mereka oke lah mau menjemput, mau menyelamatkan itu temannya itu yang kesurupan yang hilang tadi. Setelah melakukan ritual terus beli itu tadi kayak payek gitu kan tadi, terus beli payek itu langsung udah masuk ke dunianya sana itu langsung kayak itu ya. Pertama masuk itu udah kayak candi itu ya. Tapi di sana itu siang hari juga tidak, malam juga tidak. Atau itu masuknya kayak itu loh, kayak kalau mau maghrib tuh senja gitulah, senja tapi kayak mendung, nggak ada matahari gitu sampai malam hari itu terus dicari gitu. Nah ini memang diuji di sana, itu memang diuji, itu gerombolan itu memang diuji. Yang pertama kali itu ada kayak merah delima itu, pusaka merah delima kan memang dipeseni jangan pernah ambil dari sana. Nah, dari salah satu gerombolan itu ada yang mengambil, memang ada yang suka kayak gitu kan. Saat mengambil gitu langsung tergoda saat mengambil gitu langsung turun ke jurang itu kan, langsung langsung diseret sama merah delimanya itu. Itu hilang, udah gak ketemu itu, langsung lagi berjalan lagi kan, udah pada kan kayak gitu udah pada panik kan, pastinya panik. Nah kedua itu langsung lanjut lagi. Itu godaan yang kedua itu kayak kalau nggak salah itu ngapa masih sama kayak pusaka lagi itu ya. Pusaka lagi itu hilang lagi itu, terus semakin senang mencar itu kan, ya kan mencar jadi cuma dua gitu kan itu kalau nggak salah berapa orang ya itu yang masuk itu 6 kalau nggak salah ya, 6 kalau nggak 6, 7 kayaknya, sekitar 6 lah kayaknya. Yang kedua itu terus ada orang minta tolong itu kan, yang cewek itu kan? Yang cewek itu minta tolong itu, terus ya itu tergoda juga itu mau menyelamatkan cewek itu juga, tapi mungkin punya maksud lain. Punya maksud lain, soalnya kalau yang di film itu memang cantik kan itu. Ya. Terus kegoda tinggal itu kan mau temenin aku di sini kan gitu kan ceweknya.
itu tergoda, ditinggal lagi kan itu. Setelah itu jalan lagi, ketemu itu apa? Kromolio itu. Ya, itu ya katanya. Kalau teman-teman nggak tahu Kromolio itu kayak apa ya? namanya. Apa? Ada Mitologi. orang, Apa ya mitologi? Setan zaman dulu lah. ya, seperti orang mau ngantar Jenazah. Ngantar jenazah gitu pakai keranda gitu, pakai keranda gitu. Tapi yang lihat itu yang apa? Yang pegang keranda itu Yang orangnya itu, ngangkat. yang itu mukanya udah pada Pucat pucat gitu. semua, udah enggak kayak manusia normal. Dan yang di dalam keranda itu ternyata ya temennya yang tadi sama cewek itu. Oh, yang sama cewek itu. Oh, Yang itu cewek kayaknya itu ya kelihatan dari jamnya. dari jamnya itu ternyata itu Tangannya keluar sedikit itu. terus jalan terus, wah itu tambah panik tuh. Jalan terus ketemu itu kayak wayangan itu kan. iya ada Wayangan tapi nggak ada dalangnya kan, cuma wayangnya gerak-gerak gini. Setelah dicek di belakangnya nggak ada itu, nggak ada dalangnya. Pas ada wayang itu dalangnya tuh isinya puas bukan kamu jangan berusaha. Ya, itu salah satunya sudah petunjuk lah itu. Itu 2000 berapa ya itu? Itu waktu gempa 2010. Aku masih SD. Ya aku juga masih SD itu. Oh iya, 2006. 2010 nah itu jangan merusak alam, manusia yang jahat gitu kan. Dalangnya kayak gitu. Setelah dicek di belakang itu ternyata nggak ada dalangnya, cuma ada suaranya aja kan itu. Terus pada lari, segerombolan itu lari, terus ketemu itu abdinya Nyi Roro Kidul itu kan, yang nari itu rombongan pakai baju semua itu nggak ada yang ya itu nggak ada yang bicara satu atau ada yang jualan keripik itu. Oh iya, Iya kan? yang ketemu pertama kali di pantai itu kan. Yang ketemu di pantai yang jualan keripik yang pertama kali pas waktu mau masuk itu jualan itu ternyata di sana itu kayak kalau di kerajaan mungkin punya kedudukan ya itu ya. Iya. Kan itu Artinya pakaiannya paling bagus sendiri kan itu. dan ternyata yang dicari itu ikut segerombolan juga Ikut nari. Ikut ya. nari ternyata, tapi dipanggil nggak respon kan itu. Terus setelah itu kan lari lagi dan itu lari terus yang terakhir itu apa sih itu aku lupa itu. Itu tuh waktu ketemu sama yang itu yang apa? Yang abdinya Nyi Roro Kidul itu dikasih pesan dulu. Oh iya. Kalau kalian pengen keluar dari tempat ini, hati kalian Harus bersih ya betul. Jadi nggak boleh ada pikiran atau niat yang jahat lah, pikiran kotor juga nggak boleh. Berarti kan tadi yang teman-teman yang hilang ataupun yang itu kan niatnya berarti nggak bagus gitu kan, niatnya jelek, hatinya nggak bersih. Terus itu ketemunya setelah itu ketemukan itu Ketemu yang dicari yang kesurupan hilang itu kan. di kabupaten dia nari-nari secara nggak sadar terus dia dipanggil nggak nyaut nggak respon akhirnya diambil paksa, itu diambil paksa itu terus kita masih 4 orang. 4 orang bertiga. Yang itu kan yang pimpinan produksinya kan cewek itu yang Oh iya itu egois, nanti itu yang kalau di gerombolan itu yang paling tinggi lah jabatannya di film itu kan Sutradaranya kayak. itu egois banget ya ya. udah nggak mementingkan nyawa yang penting produksinya keluar kan. Iya yang penting itu juga nggak bisa keluar kan itu. Nggak bisa Keluar kan itu. Terus ya 3 orang itu lari terus sampai di ujung itu kan, di ujung kayak kayak ujung hutan itu ternyata udah pagi kan itu. Karena ada pesan sebelum kamu bisa keluar di alam ini sebelum matahari terbit. Kalau nggak bisa batasnya. Ada batasnya. Itu ada batasnya. Ya, sampai bisa keluar. Nggak bisa keluar. Jadi itu harus bisa keluar harus bisa sampai ujung itu sebelum matahari terbit. Nah kebetulan itu cuma 3 orang itu bisa keluar kan itu. Ternyata keluarnya masuk dari pantai selatan itu Parangtritis itu keluarnya di Gunung Merapi. Di lereng Gunung Merapi. Pas keluar itu langsung gempa kan itu. Gempa itu ya, gempa besar di Jogja itu gempa ya. besar. Iya benar. Kan itu. Itu kan kirain aku pertama kali gempa mungkin Merapi lagi meletus kan itu pas bareng-bareng ternyata kan memang murni gempa itu gempa terbesar itu ya besar di Jawa. besar di Jogja sampai banyak yang rumah-rumah yang roboh itu 2006. Terus itu
bisa viral itu karena apa dulu Kameranya. handycam gitu. Handycam. Kamera itu ditemukan oleh sopir truk yang penambang Iya, pasir itu loh. Pas Mm-mm. di lereng itu ya. Di lereng itu terus difilmkan tadi. Jadi Tapi itu film ternyata kan yang itu bisa keluar ke portal gaib kan cuma cewek yang tadi mau Yang mau diselamatkan. sama cowok yang ibaratnya agamanya tinggi, imannya tinggi. Mm-mm. Sama satu lagi cewek itu kan. Tapi kan itu konon yang 3 orang selamat itu juga Nggak selamat Nggak, karena maksudnya tertimpa iya kabarnya tertimpa apa? Tertimpa reruntuhan batu itu kan. batu dari Gempa Merapi itu kan. Jadi yang selamat cuma kameramen. Gitu kan? Ya kan di Kameranya. Iya, kameranya itu. Jadi seperti itu. Jadi filmnya tuh menarik ya, teman-teman. menarik. Biar saya itu pas dulu tuh nonton siang-siang hari, matanya ada udah ngeri soalnya itu kelihatan nyata banget kan. Mm-mm. Nyata lah itu lanjutnya. Itu yang tadi egois itu kayaknya di pecahin dilihatin pocong itu kan di dalam kuburan itu kan. Ingat nggak itu ada kan scene yang kayak gitu Itu tuh. Tiba-tiba di depan itu jeblok gitu loh. Oh iya, yang- itu gini kan pas masuk hutan kan pertama udah dipecah-pecah kan kelompoknya. Ada yang egois pengen benda pusaka, ada yang egois pengen nemenin cewek di Wanita, dalam hutan, egois wanita, dalam ya. tadi kan. Terus setelah itu ada pertunjukan wayang nggak ada orangnya Wayang kan. nggak ada orang. Terus lari semua, ada dipecah jadi 2 bagian. Yang satu ke sana ada yang bertemu dengan romonya itu, yang satu Romo, ya. lagi yang kameramen kayaknya Iya. yang masuk ke dalam makom dan Mm-mm. dia pingsan kan. Iya. Dan saat mediknya itu kan pingsan, kameramennya masih on. Mm-mm. Tiba-tiba dari makam ada itu pocong. Ada poci. Pocong itu cuma kelihatan kakinya kan tapi sombong banget soalnya. Iya. Itu kayaknya real nyata. Betul nyata. Terus setelah itu dia udah kumpul lagi. Dan akhirnya itu lihat temennya yang udah nari-nari sama Mm-mm. itu sama penari dari Batak itu. Jadi ya gerbang menuju alam gaib itu memang benar adanya ya. Ada. Itu memang dari pantai selatan itu memang banyak menyimpan misteri lah menurutku lah. Sangat misteri. Sangat misteri ya. Mungkin Pantai Selatan. episode berapa kita mungkin coba ya kita bahas ya. Kita ulas lebih. Kita ulas lebih. Ini kan cuma kayak gerbang memang ada gitu kan, ada ceritanya gitu kan gerbang. Jadi ini ya salah satu kisah ya. Kisah. Kita walaupun kita mengutip dari sebuah film, cuma itu memang benar-benar kayak gambaran yang memang benar-benar real nyata ya. Dan itu banyak diyakini memang itu cerita nyata. Ya, karena itu filmnya itu film. berdasarkan ini kan rekaman Jadinya dari kamera scan. itu. Jadinya gini Gitu. aja yang rekaman asli, dan ada yang rekaman apa ya kayak film misalnya asli sama yang adegan digabungkan. Jadi ada yang untuk asli ada di video itu. Berarti kan itu kok sebenarnya kamera untuk BTS kan, Ya, BTS itu kan. Iya, BTS kan. BTS untuk proses pembuatan filmnya itu ya. Sebenarnya filmnya mah bukan horor kok itu. Itu film apa ya itu? Itu bukan horor kayak itu filmnya. Kayak drama film bukan ya? sebenarnya Yang mau dibuat itu yang kan? mau dibuat itu sebelum ada kejadian-kejadian janggal gitu kan. Film drama tapi mungkin terus ada kejadian aneh gitu. Iya. Kejadian aneh. Oh, Malah mereka harus dipaksa masuk ke dunia lain itu. dunia lain ke alam gaib. Ya seperti itu. Ya, anehnya kan pas mau masuk itu kan ke pantai selatan kan posisinya. Iya, kan. pantai selatan. Tiba-tiba masuk portal gaib udah di dalam hutan belantara yang ada apa ya itu candi-candi. Kayak candi-candinya. Jadi masuk awal tuh di depan pantai itu langsung berbalik langsung kayak hilang gitu kan itu. Cuma kameranya kan jatuh itu waktu itu. Harusnya kan memang kalau dibuat-buat kan nggak bisa seperti itu. Kameramen selamat terus. Ya mungkin gambaran apa ya untuk persisnya di dunia lain seperti apa itu mungkin belum ada yang tahu lah ya. Belum tahu. Cuma itu menjadi apa ya mungkin gambaran untuk di dunia lain itu seperti itu. Seperti itu kayak gitu ya. kan. Memang ya hampir kalau di film itu hampir sama sih ya kalau kayak apa dunia kita gini, cuma kalau di sana itu lebih apa ya, lebih banyak hutan-hutannya, mencekam gitu, pasti mencekam. Itu perbedaan siang malam nggak terlalu beda banget. Ya nggak terlalu beda banget, kelihatan banget kalau itu.
Ya soalnya itu horornya itu di dalam alam kayak itu kan di hutan itu dikejar-kejar terus kan sama berbagai hal, ada tuyul ada. Oh iya. Ya, oh tuyul itu ada. Oh. Ya tuh ya, semuanya lari ikut semua. Ada yang lari ke sana ke sini, itu semakin horor kan. Ada yang dikasih penampakan ini, ada yang diuji kayak gini ya. Tapi Jadi malah mencar-mencar gitu ya. Kalau kayak gitu kan kita itu seperti kayak nganu apa? Main ke rumah orang gitu kan, kita harus sopan santun kan, nggak boleh kita punya hati yang jelek. Ya kayak gitu hasilnya kayak tadi yang itu pengen punya pusaka itu juga itu kan hilang, itu nggak ikut pulang itu. Terus yang mau nemenin cewek itu ternyata dibawa ke Molio itu kan, berarti kan di Kerenda itu kan. secara itu diuji dengan kelemahan kita. Ya. Kita di dunia itu mata duitan, Ya, suka sama cewek itu diuji di sana. Dan selain itu juga ada nih, aku dulu pernah, intinya itu ya menuju ke beda alam gitulah, tapi masih bisa kontak sama yang di alam nyata ini. Jadi itu ceritanya ada satu keluarga dari, kalau nggak salah itu dari Jakarta apa ya, nah itu mau berkunjung ke kota di Jawa Tengah. Nah itu kan nggak WA nih sama orang rumah ini, orang saudaranya ini udah WA mau ke rumahnya itu, kota Jawa Tengah itu. Nah di perjalanan itu dia itu kayak lihat gerbang. Nah dalam gerbang itu kayak ibaratnya itu kayak rame gitulah, kayak pasar malam gitulah. Nah si saudaranya ini udah WA kok belum sampai. Nah terus dibalesin lah, sini aku di sini lagi di pasar malam. Iya, Nah itu udah pernah dulu aku sampai aku datengin itu. Itu kan ceritanya lagi di pasar malam. Nah terus yang mau berkunjung ini dia kan WA, aku udah sampai nih, coba kesini ada pasar malam. Terus di Sherlock lah ini orang rumah. Nah si orang rumah ini kan bingung karena tahu kalau di Sherlock itu ternyata pemakaman umum. TPU kan. Iya. Pemakaman umum besar gitulah. Tapi orang yang luar kota ini dia itu kekeh kalau ini tuh pasar malam. Karena emang dia posisinya lagi di Iya. pasar malam ya. Posisinya lagi pasar malam. Lihatin Tapi dia. Sherlock ke orang rumah, dilihatlah sama orang rumah. Tapi itu pemakaman umum. Ya, itu salah satu pemakaman besar ya di kota itu ya. Salah satu pemakaman besar di kota itu. Nah terus viral itu di grup WA, katanya ada yang hilang gitu. Terus pada ya itu ke pemakaman umum itu nyari. Itu viral itu satu Itu viral, kota, satu wah, kota. tahu itu satu kota viral itu. Itu di depan makam nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Normal aja, pemakaman biasa. Tapi di WA lagi dia bilang tetap di situ ini ada pasar malam kok, kamu nggak percaya, padahal di situ TPU itu udah sepi lah. Berarti itu tanpa sengaja dia bisa melihat alam itu ya, melihat Alam. Ya mungkin kalau enggak ya di sana memang lagi ada kayak memang pasar malam versi gaib mungkin ya Harus gitu juga. kan. Nah itu selang berapa lama itu di WA lagi udah nggak aktif, kan tetap masih dicari. Nah itu sama juru kunci itulah, kan orang pinter juga lah itu ada ritual gitu. Nah terus keesokan harinya itu mobilnya itu udah ada di bawah kaki gunung. Ya. Padahal jarak TPU sama kaki gunung di daerah tersebut itu sekitaran 20 kilometeran lah. Jauh dari pojok ke pojok itu ya. Ya, tahu. Mungkin pengalaman pribadi soal alam gaib ya itu dah yang pernah aku lihat lah. Ikut nyari waktu itu ya, ikut nyari. Ya ikut nyari itu ikut nyari. kondisinya rame banget ya pada Rame. nyari ya. Itu kalau nggak salah waktu World Cup, pembukaan World Cup itu. Iya nggak bener nggak? Kita nggak jadi nobar itu kok. World Cup Tahun berapa ya itu ya? 2014-an lah. Enggak. Tahun berapa? Berapa ya? Masih BBM kan, kita pakai BBM. Di mana WA. Broadcast itu Oh, viral viral. Satu kota dari itu. broadcast BBM itu kok. Satu kota emang terpusat di situ kan, banyak banget orang-orang di situ itu. Intinya belum ada Android bisa bikin video dulu. Sekitar ini berapa sih? 2014 ya? Bener 2014 ya aku. Oke, wah, Itu kayaknya 2014 2014. Bahkan dulu sampai ada yang dibuka mata batinnya itu kayaknya itu pas lihat gitu seluruh gerbang itu isinya
makhluk gaib Makhluk gaib. harus pada duduk semua di sini. Ya. Ada yang cuma tangan aja gitu kan. Kaki, kepala. cuma duduk tapi Di pinggir nggak ada itu kepalanya. makam itu kan besar terus ada itu kayak benteng ya cuma sedada kita gini loh. Di sepanjang makam itu Panjang makam. ada penampakan ya. Jadi ada orang yang pernah dibuka mata batinnya itu lihat makamnya itu seluruh gerbangnya itu isinya ada itu. Soalnya makamnya itu di tengah-tengahnya ada kayak jalan dulu bagus itu buat pertuan mobil gitu Akses aja, mobil, akses ya. mobil aja 2 aja cukup kan itu. Memang salah satu makam besar itu di kota itu. Jadi gitu ya teman-teman, kalau teman-teman punya kisah tentang gerbang ya, Iya. gerbang menuju alam gaib. Atau yang pernah dengar cerita yang masuk gitu kan kayak tadi kan. Karena kita mau nggak percaya tapi ada yang Ya, kejadian. yang kejadian langsung Ya. ya. Apalagi ya masuk Iya. jadi saksi gitu. Jadi kalau untuk percaya atau tidak percaya kembali lagi ke teman-teman lah ya gimana meyakininya. Jadi ya teman-teman boleh teman-teman kalau ada cerita langsung aja ramein komen kita. Kayak tadi itu film apa? Coba, ayo Coba tebak. coba komen. Nanti komen. Film Masalah apa? judulnya apa? Kalau memang yang belum tahu nanti lihat di komen, tanya aja apa di komen gitu. Kalau teman-teman pengen dibahas lagi, kita bisa buatin Bisa. lagi ya khusus bahas film Nanti itu ya. bahas Karena itu film. film salah satu film yang menurutku Film dokumenter terbaik. dokumenter ya. Heeh. Dokumenter Pesan saya jangan nonton sendirian walaupun siang. Wah itu serem banget menurut yakin. Itu horornya horor natural menurutku ya kan Iya. kayak kisah nyata gitu. Oke ya, jadi gitu teman-teman. Sebelum kita akhiri video ini, terus dukung channel kami dengan cara Like, komen, dan subscribe dan juga share sebanyak-banyaknya. oke. Ya, jadi gitu ya teman-teman. Ketemu lagi di episode selanjutnya di konten Nongkrong Nongkrong horor.